Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala al-habibil mahbub habibi rabbil marbub. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah Ta'ala kumpulkan kita di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mudahkan kita untuk kumpul bersama-sama dalam kebaikan. Maka kita harus berterima kasih kepada semua pihak yang telah mengizinkan kita, memudahkan kita untuk kumpul di sini. Pertama-tama saya pribadi dan mewakili rekan-rekan saya semua yang ada di sini mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Taiwan yang telah mengizinkan kami untuk menggunakan lapangan ini bersama-sama guna menuntut ilmu, mencari ilmu, menyelenggarakan kegiatan ruhani. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang manfaat untuk semuanya, amin. Yang kedua, terima kasih kepada NU Taiwan dengan bansernya, dengan ansornya yang sudah mengawal kegiatan rekan-rekan di Taiwan, di seluruh Taiwan, khususnya saat ini di Taichung, sehingga kegiatan ini kelihatan lebih semarak, lebih manfaat dan lebih menyenangkan. Yang ketiga, terima kasih kepada KDI yang telah mensupport perjuangan TKI di Taiwan, sehingga kegiatan kawan-kawan di sini berkat dukungan pemerintah Indonesia menjadi semuanya pun lancar dan menyenangkan. Yang keempat, kepada semua manusia yang gak kelihatan, semua manusia yang gak kelihatan, yang mungkin saat ini justru sibuk di parkiran, sibuk di pojok sana mengarahkan, mungkin saat ini sibuk menyiapkan makanan untuk panitia, sibuk menyiapkan makanan untuk saya, sibuk menyiapkan yang dipersiapkan untuk kita semua, yang tadi gelar tikar di sini, yang bantu masang tenda, yang ngurus sound system, yang ikut menyebarluaskan lewat platform media sosial apapun, dan pokoknya semua yang berpartisipasi dalam bentuk apapun, tenaga, pikiran, harta, apapun itu yang gak kelihatan, mudah-mudahan diberi balasan yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, terima kasih kepada semua yang kelihatan, yang semua yang kelihatan, wujudnya seperti apapun yang kelihatan, yang membantu majelis ini, mudah-mudahan berkah untuk semuanya, amin. Nah, kalau begitu baru namanya kita manusia yang bersyukur. Kenapa? Karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada orang-orang yang berbuat baik kepadanya, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikanlah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana yang namanya ibadah itu paling utama hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan Tuhan, satu-satunya Tuhan di jagat raya dan di alam semesta. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya Tuhan adalah Allah, la ilaha illallah. Tapi lihat bagaimana Allah mengajarkan kepada hamba-hambanya, bagaimana Allah mengajarkan kepada manusia dan jin. Jika kamu mengaku bersyukur kepadaku atas nikmat-nikmatku, jika kamu mengaku bersyukur kepadaku atas karunia-karuniaku, jika kamu mengaku bersyukur kepadaku atas anugerah-anugerahku,
maka syukurmu tak akan kuterima kalau engkau tidak berterima kasih kepada makhluk-makhluk yang kujadikan sarana sampainya nikmat itu kepadamu. Kalau kamu tidak berterima kasih kepada manusia-manusia yang aku pilih untuk menjadi jalaran sarana sampainya nikmat itu kepadamu. Karena itu ikhwani rahimakumullah, Allah mengajarkan kita terima kasih kepada manusia-manusia yang baik kepada kita, terutama nomor satu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita diajarkan oleh para kiai, oleh para habaib untuk membaca jazahullah anna sayyidina Muhammad dan anna khairan ma huwa ahluh, atau yang semacam itu. Semoga Allah membalas kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan yang tanpa henti. Kenapa? Karena kita bisa kenal Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa mengerti mana yang benar-benar baik dan mana yang benar-benar buruk melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan saat ini berbeda suku, berbeda negara, berbeda warna kulit, berbeda bahasa, apapun beda semuanya, menjadi saudara karena diajarkan bersaudara lewat Islam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berterima kasih kepada guru-guru yang menjadi perantara ilmunya Nabi Muhammad SAW, yang telah membantu kita mengenal ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berterima kasih kepada orang tua kita yang telah melahirkan kita, yang telah membesarkan kita, yang telah dengan seluruh nyawanya bersedia menjadi perantara wujudnya kita di alam dunia ini. Karena itu siapapun yang sehebat apapun, sebaik apapun, semulia apapun, oleh Allah Ta'ala tidak akan diridhoi, oleh Allah Ta'ala tidak akan diterima, oleh Allah Ta'ala tidak akan diperkenankan masuk surganya jika dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, jika dia tidak menghormati orang tuanya, jika dia tidak memuliakan orang tuanya. Sampai-sampai Allah menyatakan lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surganya Allah Ta'ala tempat yang paling mulia untuk manusia yang taat kepada Allah, manusia yang mengabdi kepada Allah, manusia yang patuh kepada Allah. Surganya Allah itu Allah katakan di bawah telapak kaki ibu, diinjak-injak oleh ibu. Telapak kaki itu letaknya paling bawah, biasa menginjak lantai, biasa menginjak bumi, tapi Allah katakan surga ada di bawah sana. Surga diinjak-injak oleh orang tua kita. Makanya kalau kita mau masuk surga, cari di situ, mengabdi pada ayah, mengabdi kepada ibu, senangkan mereka semua. Itu baru namanya hamba yang bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk anak yang pandai berterima kasih pada orang tua, amin. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, amin. Karena Rasul menyatakan ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah bergantung ridhonya orang tua, murkanya Allah bergantung murkanya orang tua. Wa in kana kafiran, meskipun orang tuanya kafir, orang tuanya belum beriman kepada Allah, orang tuanya belum beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam mengajarkan anak tetap harus menghormati orang tuanya, anak tetap harus memuliakan orang tuanya, anak tetap harus melayani orang tuanya, anak tetap harus menghormati orang tuanya, anak tetap harus menyayangi orang tuanya selama tidak diperintahkan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kita nggak boleh taat kepada makhluk modelnya seperti apapun, kedudukannya seperti apapun, kalau disuruh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun cara nolaknya untuk orang tua harus dengan yang halus, lemah lembut, penuh kasih sayang, bukan dengan penentangan, bukan dengan kekasaran. Kenapa? Karena dia adalah orang tua kita. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat, doaul walidain, doanya kedua orang tua untuk anaknya, khusus orang tua untuk anak, tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala, langsung nembus 7 lapis langit, langsung diterima oleh Allah Ta'ala. Wa in kana kafiran, meskipun orang tuanya kafir, orang tuanya enggak iman, belum iman, kalau dia doakan anaknya sama Allah Ta'ala diterima. Lantas bagaimana kalau itu orang tua kita yang mensyahadatkan kita?
Orang tua kita yang kita lahir, kita diazani telinga kanan, diikomati telinga kiri. Orang tua kita yang mengajarkan sholat, orang tua kita yang mengajarkan taat pada Allah dan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tua kita yang mengajarkan kita bersaudara, orang tua kita yang mengajarkan kebaikan, orang tua kita yang mengenalkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang kafir saja diterima, apalagi orang tua yang semacam itu pasti lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semuanya termasuk anak-anak yang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Alhamdulillah. Dan inilah mukadimah saya yang saya sampaikan tanpa henti, tanpa ambil nafas, dan Anda menonton tanpa punya perasaan sama sekali. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Siapapun yang mencintai muslim yang lain semoga dicintai oleh Allah Ta'ala. Amin. Ayo kita ngaji. Saya nggak tahu saya ngomongnya berapa menit. Pokoknya saya pegang mic, nggak pegang handphone. Handphone saya tinggal tadi di sana ya. Kemudian mohon maaf untuk para petinggi yang ada di panggung sana. Saya pindah ke panggung sini karena saya pengen dekat dengan yang ada di sini. Kalau yang di sana kan udah dari kemarin udah dekat dia. Ya, semalam kita ngobrol khusus gak ada orang tahu, betul ya? Membahas yang perlu dibahas rahasia di antara kita, biar mereka penasaran, saudara-saudara. Saya nggak tahu mau ngomong apa, nggak ngerti. Yang saya tahu, menurut tanggal Masehi, nanti malam, bukan menurut KTP ya, karena KTP saya itu yang nulis yang catat kelahiran. Nah, yang nyata kelahiran itu saya ditulis keluar dari rumah sakit 27 Juli ditulis sebagai tanggal kelahiran saya. Padahal itu tanggal keluar dari rumah sakit. Nah, tanggal lahir saya adalah 24 Juli. Dan insya Allah nanti malam jam 12 malam lewat. Artinya saya 24 Juli ada di Taiwan. Akhirnya nggak ada yang ngadu saya, saudara-saudara. Iya. Ya, istri ada di Solo ya, istri ada di tempat yang lain ya, istri ada di Jakarta, nggak bisa. Anak ada di belahan bumi yang lain, nggak bisa mengucapkan dengan misalnya ya Dulangi gitu kan gak iso ya. Kenapa? Saya ada di Taiwan, tapi saya nggak berharap didulangi Anda semua saudara-saudara, karena bisa pingsan ini, bukan didulangi namanya. Nah, saya minta didoakan biar panjang umur, sehat walafiat, fi taatillah, hajah magdiyah ma'as-sahalah wal jamalah, waridha wal inayah, dan bisa menyenangkan Nabi Muhammad SAW, menyenangkan umatnya Nabi Muhammad SAW, dan siapapun yang mengaminkan dapat yang sama dan berlipat-lipat. Dan saya ucapkan selamat ulang tahun untuk IMID yang ke-23 di tanggal 23 di tahun 2023. Mudah-mudahan ulang tahun IMID yang ke-23 menjadikan IMID semakin manfaat, menyenangkan, mempersatukan, mengayomi, menyejukkan, memfasilitasi, dan mudah-mudahan IMID ada ila yaumil qiyamah dan menjadi penyebab hidayah untuk banyak umat yang akan masuk Islam di Taiwan. Amin. Dan khususnya hari ini saya dengar akan ada yang masuk Islam, mudah-mudahan nambah yang masuk Islam, nambah manfaat, sehingga semua anggota ini dapat pahalanya. Amin. Semuanya dapat ganjaran menjadi jalan masuknya Islam dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga semua pengurus ini yang sudah pensiun maupun yang masih aktif dan yang akan datang semuanya diridhoi oleh Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Yang namanya rezeki itu nggak akan kemana-mana. Kursi tadinya ada di sana, degan tadinya ada di sana. Yang waktu datang saya lirik, apakah engkau akan menjadi milikku? Apakah engkau akan diambil oleh yang lain? Tapi hati berkata, tak akan kemana kalau ia milikku. Tak akan kemana kalau ia milikku. Sekuat usaha dia akan lari jika dia miliknya. Maka aku lebih percaya kepadanya daripada aku. Percaya kepadanya daripada aku. Percaya pada Allah daripada diri. Maka sementara tadi engkau aku tinggalkan bukan karena ingin berpisah denganmu, tapi aku menjalankan tugas dari Tuhanku. Maka Tuhanku pun mempersilahkan engkau dihantarkan kepadaku.
Karena itu jangan ragu akan rezekimu, karena yang beri rezeki bukan manusia atau makhluk atau pekerjaan, tetapi Tuhan yang maha kuasa, yang maha penyayang, yang maha mengerti dan maha memahami. Tak akan membiarkan engkau hidup dengan susah jika engkau percaya kepadanya. Maka percaya kepada Allah Ta'ala, jangan percaya kepada dirimu sendiri, bahkan percayalah pada Tuhanmu yang maha kuasa, yang menciptakan jagat raya dan menunjukkan bagaimana maha kayanya dan bagaimana maha baiknya. Jika engkau melihat, maka engkau akan menemukan ketenangan dan kenyamanan. Maka aku katakan kepada degan yang satu ini, bersabarlah, pertemuan pasti akan tiba, insya Allah. Dan kemana-mana ke sini ya. Allah Ta'ala perintahkan manusia-manusia yang badannya kuat tadi untuk mengangkat kursi dan meja, diangkat ke sini. Ini salah satu contoh bahwasanya kita harus percaya sama Allah, yakin sama Allah, bersandar kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Gak ada yang bisa apa-apa, yang bisa hanya Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah Allah al-ahad, hanya Allah yang ada, hanya Allah yang maha tunggal, yang lain gak ada, yang lain gak ada, semua berpasang-pasangan, hanya Allah yang maha sendiri. Karena Tuhan berbeda dengan makhluk. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha penyayang, Allah satu-satunya mengatakan, bersandarlah kepadaku, bergantunglah kepadaku, berpeganganlah kepadaku, jangan kepada yang lain. Siapa yang bergantung, bersandar, mengandalkan sesuatu, maka yang dia jadikan sandaran, gantungan, andalan, itulah yang akan jadi ujian baginya. Dia akan diuji oleh sesuatu itu. Kalau antum bersandar kepada pekerjaan, mengandalkan pekerjaan, cek, nanti pekerjaan itu akan buat susah, pekerjaan itu akan buat mumet, pekerjaan itu akan buat lelah, pekerjaan itu akan buat capek. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah, kemudian kita bekerja dengan baik, melakukan pekerjaan dengan semaksimal mungkin, pekerjaannya tetap akan sama kita, tapi rezekinya akan Allah beri dari mana-mana. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, yakin sama Allah, pegang sama Allah, bersandar kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberinya jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan senantiasa memberinya rezeki dari arah yang gak pernah dia sangka, dari arah yang gak pernah dia duga. Contoh, boleh kasih contoh? Ini tadi saya dari Indonesia sampai Taiwan gak punya rencana minum degan, gak ada. Tapi dari semua orang itu yang dikasih degan hanya orang-orang khusus, saudara-saudara. Tuh, betul kan ya? Yang di pendapat ya. Terus satu di kursi sana gini, ketua KPI ada di situ di kursi, belum diantarkan ke sana. Biar double nggak apa-apa. Di sana ada, di sini ada, biar double nggak jadi masalah. Nggak semua orang dapat degan. Kemudian, iya, saya tidak pernah berpikir, ya saya nggak pernah berpikir kuota handphone saya yang satunya yang khusus untuk streaming yang udah di Indonesia aktif di sini mati. Ternyata nggak jalan, handphonenya tiba-tiba bermasalah. Tapi Allah Ta'ala kasih saya handphone nggak satu, alhamdulillah handphone ada dua, yang satu masalah, yang satu jalan, begitu ya. Ini ada sesuatu yang nggak terduga, tapi solusi Allah kasih. Min haitsu la yahtasib yaj'al lahu makhraja, Allah beri jalan keluar, dan Allah akan beri rezeki dari arah yang nggak akan pernah disangka, dari arah yang nggak pernah bisa dipikirkan. Saat ini mungkin ada yang saat kerja di sini anaknya di Indonesia, ya anaknya di Indonesia mungkin gajinya nggak begitu cukup, masih kurang mungkin ya. Tapi karena di sini takwa sama Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba anaknya di sana tuh dikasih Allah rezeki dari arah yang nggak pernah disangka, nggak pernah diduga. Syaratnya satu, takwa. Makanya kerja dimanapun, khususnya jauh dari Indonesia, di Taiwan terbang 5,5 jam, kemudian sampai Taichung ini naik mobil 2 jam, 2 jam setengah, cukup jauh, lumayan. Kalau di total itu dari bandara sampai sini udah 8 jam, belum lagi dari rumah, dari Solo terbang 1 jam, dari bandara ke rumah saya kurang lebih 40 menit, totalnya hampir semua 10 jam. Kalau di sini kita cari pekerjaan, dapatnya cuma angka, angkanya jarang berubah, angka
angkanya sama, jarang berubah. Tapi kalau kita kesini niatnya betul-betul, antum mumpung di sini, saya akan tunjukkan Islam di sini. Saya akan tunjukkan bagaimana ajarannya Allah di sini. Saya akan tunjukkan bagaimana ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tunjukkan bagaimana menjadi seorang Muslim. Muslim itu seperti ini. Muslim itu taat Allah Taala. Muslim itu baik. Tunjukkan itu niat dakwah, maka setiap gerakmu menjadi takwa. Menjadi takwa. Disitulah nanti Allah kasih rezeki yang gak disangka. Tiba-tiba diilhami sama Allah Taala. Di Taiwan ya, diilhami. Coba kamu buka jasa jahit. Ya, kamu buka jasa jahit. Open order. Ternyata ada temannya yang jahit. Ternyata yang jahit bukan dia, biar yang jahit si fulana. Itu bisa jahit tapi nggak punya pekerjaan. Tiba-tiba dapat tambahan rezeki yang ternyata nggak dipikir. Karena apa? Allah akan mengilhami. Allah akan kasih tahu. Allah akan kasih caranya. Begitu cara hidup, sederhana, mudah, nyaman, enak. Nah insya Allah 30 menit yang tersisa saya akan gunakan untuk mengajarkan sesuatu. Berapa menit Mas Seto saya bicara? 20 menit udah, berarti kurang 30 menit. Baru 5 menit. Tampak keadilan yang nyata ya. 20 menit dibilang 5 menit itu adilnya luar biasa. Biar nanti banyak yang ceramah, ya ada ustadz, nanti ada yang mau syahadat, biar lengkap. Kalau masih pengen saya kesini lagi, tinggal ngomong, saya akan kesini lagi. Gampang, insya Allah ya, insya Allah. Gak repot. Tapi ada cara biar kita aktif bertemu, walaupun kita beda dunia. Yang satu ada di Taiwan, satu ada di Indonesia. Kita tetap bisa bersua. Nanti caranya saya ajarkan di akhir. Insya Allah saya ajarkan di akhir. Sekarang saya mau nanya dulu, absen dulu. Yang dari Solo, angkat tangan. Solo. Alhamdulillah, Solo. Iya, Solo. Ya, saya kan orang Solo ya. Solo dulu. Yang dari Sukoharjo, tetangganya Solo. Mas Seto. Karanganyar ada ya. Masuk Solo juga. Karesidenan Surakarta ya. Yang dari Wonogiri. Udah saya singkat aja. Jawa Tengah banyak ya. Jawa Timur, Jawa Barat, yang dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, NTB, Sulawesi, Aceh, yang dari alam gaib. Ya ada loh ini ya, banyak. Alam gaib itu ada, termasuk YouTube itu kan alam gaib juga. YouTube alam gaib ada tapi nggak bisa disentuh. Yang di YouTube bisa lihat kita nggak bisa lihat mereka nih, jamaah dunia maya. Belum lagi jin dan malaikat. Kalau nggak disapa, nggak di absen, terus mana nih saya kan repot. Saya belum di absen. Lebih baik kita absen sekarang. Ini rahimahkumullah. Menurut perkiraan cuaca siang ini hujan. Cuma tadi malam kita udah ajukan proposal langit. Betul ya? Kita ajukan proposal langit, minta dirubah, jangan hujan tapi mendung. Ya man? Mendung, nanti hujannya sore menjelang maghrib, insya Allah. Kalau namanya cita-cita kan boleh, kenyataan terserah yang maha kuasa. Satu ilmu, satu-satu ya. Ini kalimat ini perhatikan. Jangan biarkan kenyataan yang di depan mata membuatmu putus asa. Jangan biarkan kenyataan yang di depan mata membuatmu putus asa. Itu kalimatnya. Nah sekarang penjelasannya. Pernah enggak mengalami yang semacam itu? Kenyataannya tabungannya nol, kenyataannya gajinya habis, kenyataannya tanggal gajian masih 1 bulan lagi, kenyataannya. Kemudian kenyataannya besok harus bayar sekolah anak baru masuk sekolah, besok harus bayar, besok harus.
Tapi kenyataannya sekarang begini. Pernah enggak contoh yang sederhana ini dialami? Mungkin ada yang pernah mengalami. Kenyataannya saya ini kurang tampan, calon istri cantik. Pernah enggak mas macam itu mas? Pernah. Jadi kamu nggak pede, kamu tampan ya. Ini kenyataannya kadang yang diinginkan luar biasa, kenyataannya kita ini biasa-biasa saja. Terus akhirnya putus asa. Nggak mungkin saya bisa membayar tagihan itu besok, nggak mungkin. Nggak mungkin saya bisa adakan uang itu sekarang untuk bayar besok, nggak mungkin. Nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Ketika kenyataan sama keadaan itu bertentangan, ya. Kenyataannya butuh duit, keadaannya nggak punya duit. Kenyataannya itu calon istri cantik, ya punya harta. Kita sebagai calon suami ternyata hartanya sedikit. Seringkali manusia terperangkap dalam satu kata namanya putus asa. Terperangkap dalam satu kata namanya putus asa. Jadi putus asa itu dua kata, satu kalimat atau satu kata dari dua kata. Putus sama asa. Asa itu artinya harapan. Asa itu artinya harapan. Harapannya putus. Harapannya putus. Maka orang yang putus asa itu udah pasti salah. Kenapa salah? Ya karena dia salah berharap. Dia salah berharap. Makanya harapannya putus. Gimana caranya? Tidak mungkin putus asa. Kan rugi, punya asa bisa putus. Rugi atau enggak rugi? Rugi. Kalau kita pengen punya asa yang enggak putus-putus, jangan berasa, jangan berharap kepada siapapun. Harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah udah bilang Allahus Somad. Allah lah yang jadi harapanmu. Satu-satunya Allah yang jadi sandaranmu. Satu-satunya Allah yang jadi asamu. Tapi coba sekarang dicek. Ketika melamar pekerjaan, kemudian ada gaji, ada angka. Harapannya ke Allah atau ke angka? Ke Allah atau ke angka? Ke Allah atau ke angka? Ya udah, mulai sekarang dirubah. Karena itu salah. Karena itu salah. Nanti akhirnya kecewa. Ketika menikah, harapannya dicintai suami, dicintai istri, atau dicintai Allah? Dicintai suami, dicintai istri, atau dicintai Allah? Dua-duanya. Ini jawaban orang yang gak yakin sama Allah. Gak yakin sama Allah. Saya tanya dan hanya butuh satu jawaban. Itu kalau sekolah langsung jawabannya salah. Pilihannya A atau B atau C. Jawabannya A, B, C. Benar atau salah? Salah. Gak bisa. Ini pilihannya A. Bagi seorang istri dicintai suami. B. Bagi seorang suami dicintai istri. C. Bagi seorang suami atau istri dicintai Allah. Mana yang jadi harapanmu? Mana? C. Dicintai Allah. Benar begitu? Coba sekarang kita buktikan kebohongan yang baru saja disampaikan. Ya, kita buktikan kebohongan yang baru saja disampaikan. Boleh ya? Seorang istri kerja di Taiwan. Seorang istri kerja di Taiwan. Sementara suami ada di Indonesia, di desa. Suaminya kemudian tahu istrinya kerja di Taiwan, banting tulang. 1 bulan dapat gaji bersih yang bisa dikirimkan. Misal ya, dapat gaji bersih bisa dikirimkan 20 juta. Bersih, misal saja. 20 juta dikirimkan kepada suami. Sambil mengucapkan, Mas, mohon maaf bisanya cuma kirim sekian. Mas, mohon maaf bisanya cuma kirim